Agatha, banyak sekali warganet bertanya ya, pengetahuan tentang Al-Quranmu keren banget gitu loh. Kok bisa sih, Agatha? Hanya sedikit itu. Jadi saya memang sebelumnya dari Muslim dan sedikit banyak mengetahui dan tertarik untuk tahu lebih dalam karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai Muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat ya, rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Dan itu dasarnya basicnya. Itu tahun berapa ya pencarian itu dilakukan? Ada sekitar 7 tahun yang lalu. Lama, dan sempat juga saya agnostik, kembali lagi cari saya kemana-mana gitu, cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu, karena ini sebenarnya dari kecil ya, saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapak. Nah lalu tidak lama awal 2019 akhir 2019 waktu masa-masa COVID, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu lama sekali jadinya yatim piatu. Sudah pertama yatim itu panjang sekali dan akhirnya yatim piatu. Di situ saya mulai terguncang di situ. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan gitu kan, mau kemana abis ini gitu. Dan saya awalnya itu yang sibuk bekerja, hanya apa ya, kalau kita bilang menjalani hidup seperti layaknya orang biasa ya, mencari uang masa depan, cari uang masa depan itu, tanpa kita ternyata perlu sesuatu. Begitu kerja pulang kayak ada yang kosong. Apa yang saya butuhkan di situ? Saya mencari, saya butuh Tuhan, Tuhan yang benar yang bisa membuat saya benar-benar damai dan menerima kodrat saya yang yatim piatu ini. Kamu anak tunggal atau? Enggak, saya ada beberapa. Iya, beberapa bersaudara. Menarik, Agatha, apa momen ketika dirimu itu kan dalam pencarian, ketika memutuskan bahwa ini saya sudah mendapatkan Tuhan yang benar itu? Ketika saya bertanya kepada setiap guru yang saya temui ya, dari berbagai agama, saya hanya menanya, kenapa manusia harus mati? Dan kalau di dalam agama saya yang sebelumnya, memang fitrahnya manusia itu hidup untuk mati. Hidup mati gitu. Itu sudah ditentukan dari sejauh yang saya ketahui gitu. Dan saya cari lagi nih di agama yang sekarang saya convert ya. Ternyata ada lagi jawaban yang lebih kena dan lebih pas nih. Ternyata manusia ini memang diciptakan bukan untuk mati. Akhirnya pertanyaan saya yang sebelumnya, kenapa manusia harus mati? Kejawab di sini. Nah itu saya dapatkan jawabannya dari Episkop Daniel Biantoro, guru saya. Nah, hanya beliau yang bisa dapat menjawab pertanyaan saya yang dari kecil ini, sejak saya ditinggal orang tua saya. Nah, ketika jawabannya Romo itu, sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya ketika kamu bersedih kehilangan seorang, kamu mengenang kekekalan itu di dalam setiap roh. Nah dari situ saya langsung, wah ini ternyata alasannya. Tapi tunggu dulu, kata Romo. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa untuk kamu itu kembali kepada fitrahmu. Karena Kristus Yesus itu telah diutus oleh Sang Bapa untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi dari situlah pengharapan saya itu timbul lagi. Tadinya saya kira ya udah hidup mati, bahkan saya berkali-kali itu mencoba bunuh diri. Karena putus asa tadi gitu kan. Apa sih yang saya hidup ini, yang saya jalan ini hanya rutinitas biasa, kerja pulang kosong gitu. Nggak ada yang mau saya yang saya kejar gitu. Dan setelah tahu iman kekristenan itu seperti apa dalamnya dari episkop yang saya kenal itu, di situ saya mulai mengerti. Ternyata Tuhan hidup untuk saya dan saya harusnya hidup untuk Tuhan. Tadinya saya hidup untuk diri saya hidup untuk mati, itu dari
pandangan saya sebelumnya, dan ternyata sekarang oleh kasih karunia Allah saya diciptakan, oleh kasih karunia Allah juga saya diselamatkan. Dari situ, itu momen yang paling berharga. Jadi pertanyaan saya selama ini terjawab di sini. Ini yang paling logis jawabannya. Kalau dulu kan ya bersyukur aja hidup, nanti kalau udah waktunya mati ya memang itu kodrat kita, seperti yang sudah ditentukan. Tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa? Karena bagi saya gini Pak, kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya dia menciptakan saya tidak untuk mati. Dan itu ternyata jawabannya ada di iman Kristen ini. Dan dari situ saya memutuskan ikut katekisasi, lalu saya benar-benar masuk Kristen. Sebelumnya saya udah mundur, maju, mundur. Sempat ragu juga? Iya, karena apa ya, begitu memutuskan, saya harus melihat keluarga saya lagi. Saya maju, saya lihat lagi keluarga saya, itu terus. Jadi sekarang saya udah mantap, karena saya sudah berpengertian akan tujuan akhir hidup saya. Dan sudah yakin, seyakin-yakinnya? Yakin. Yakin ya? Wah, 2 jempol. Dan sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, bahkan melayani ya, menjadi apologet. Nah, ada harga yang harus dibayar. Itu salib. Sudah alami apa saja? Wah, kalau ditanya udah alami apa aja, banyak. Tapi itu tadi, karena saya memandang Allah itu begitu besar, masalah saya jadi sekecil itu. Banyak. Pertama, penolakan itu pasti. Kehilangan keluarga itu pasti. Tidak diterima lingkungan itu pasti. Dicemooh itu pasti. Dan tidak berpenghasilan itu pasti. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari setiap rangkaian hidup yang saya jalani ini. Terasa berat, mungkin kalau kita tidak berpengertian. Tapi kalau kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya masalah itu sebenarnya kecil. Seperti itu. Dari sekian tadi yang disebutkan, kehilangan keluarga, Ya. tidak berpenghasilan, dicemooh oleh lingkungan, tidak diterima oleh lingkungan. Dari antara semuanya itu mana yang paling berat menurutmu ya? Ditinggalkan keluarga. Itu. Seperti apa? Ya. Pentingnya keluarga sebenarnya bagi Agatha? Karena memang selama ini saya kosong gitu kan. Dari ketidakpunyaan orang tua itu yang paling penting sekali, karena walaupun kita jauh dari orang tua, tapi sekedar bertelepon, halo Bu, aku sehat gitu. Itu kayak apa ya? Kayak nge-recharge kita gitu. Waktu udah habis baterai gitu kan. Cuman dengar, oh iya sehat, udah gitu. Itu kayak sesuatu yang saya harus mulai lagi ketika tidak ada orang tua. Nah, makanya kata saya pentingnya keluarga di sini. Ketika kita butuh dukungan, kita mau dibilang setangguh apapun ya, mau dibilang sekuat apapun, tapi keluarga itu memang yang paling utama. Kenapa? Karena kita itu satu tubuh kan sebelumnya gitu. Dari orang tua kita gitu tuh kita satu tubuh. Kalau ada yang hilang itu pasti ada yang kehilangan juga dari tubuh kita gitu. Yang tidak begitu bisa saya tolerir untuk kesedihannya itu, yaitu keluarga tadi. Gitu. Bukan tidak mungkin video kita ini ditonton oleh mereka. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada mereka. Untuk yang sudah meninggal atau Yang masih bukan. melihat kita. Oke, saya hanya berharap dari tayangan ini kita saling mengerti gitu. Biarkanlah saya hidup dengan sebagaimana saya hidup untuk pilihan saya ini gitu. Kita saling bertoleransi gitu, walau kita beda keyakinan gitu. Saya juga berharap sekali sebenarnya ya, seandainya kalian mengerti bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal, dan saya juga berharap semoga keluarga saya juga menjadi sama seperti saya. Itu harapan saya.